Perkenalkan, nama saya Marvin Fiorello dari kelas 8A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 bencana yang ada di dunia. Yang pertama ialah bencana gempa bumi. Perkenalkan, nama saya Marvin Fiorello dari kelas 8A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 bencana yang ada di dunia. Yang pertama ialah bencana gempa bumi yang terjadi di negara Taiwan pada tanggal 3 April tahun 2024. Penyebabnya, yang pertama, dikarenakan adanya pergerakan di lempeng tektonik dan aktivitas sesar lembah. Mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat ialah yang pertama, membangun rumah tahan gempa. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan, contohnya senter, kotak P3K dan makanan instan. Dampak dari gempa bumi dapat terjadinya tsunami. Kedua, bangunan yang terkena gempa bumi akan hancur atau roboh. Adaptasinya, 1. Mengubah bentuk dan konstruksi bangunan pemukiman. Yang kedua, memperbanyak aktivitas untuk ketahanan pangan. Kesimpulan dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba atau alami disebabkan oleh pergerakan di dalam bumi. Dan jenis bencana selanjutnya ialah jenis bencana badai. Jenis bencana selanjutnya adalah bencana badai yang terjadi di negara Amerika Serikat yang terjadi pada akhir September tahun 2024. Penyebabnya, yang pertama, tingginya suhu permukaan laut. Yang kedua, atmosfer yang tidak stabil. Mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat ialah 1. Tentukan koordinator. Kedua, pantau berita. Dampak dari badai. Yang pertama, banjir dan tanah longsor. Kedua, kerusakan infrastruktur yang terkena oleh badai. Pola adaptasinya. 1. Berlindung di bangunan yang kuat atau kokoh. 2. Bawa barang berharga masuk ke dalam ruangan yang tertutup. Kesimpulan dari bencana ini, badai adalah cuaca ekstrim yang dapat berputar-putar hingga 120 km per jam. Oleh karena itu, badai harus diwaspadai. Bencana alam selanjutnya yang saya pilih adalah banjir bandang yang terjadi di negara Indonesia pada tanggal 6 Oktober tahun 2024. Banjir bandang ini terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi dan air yang tidak dapat keluar. Mitigasi yang harus dilakukan adalah menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir. Yang keduanya membangun sistem pemantauan dan peringatan pada wilayah yang sering terkena banjir. Puing-puing besar dapat menghancurkan infrastruktur yang berada di dekat banjir bandang. Dan juga banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan struktural pada jembatan dan jalan raya, sehingga perjalanan menjadi tidak mungkin. Saluran listrik, telepon, dan kabel juga dapat terputus akibat banjir bandang. Banjir bandang dapat mengganggu atau mencemari air tanah sehingga air keran tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, pola adaptasi yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan gotong royong dan meningkatkan rasa solidaritas warga. Kesimpulan, banjir bandang adalah bencana alam yang tidak dapat dianggap remeh karena dapat menyebabkan cedera hingga korban jiwa. Oleh karena itu, kita harus saling mewaspadai satu sama lain.